Set. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bunteli masker yang akan dibagikan gratis. Jumlah totalnya sekitar 2.500 sampai 3.000 paket tanda cinta cegah corona namanya. Dari Berbah, Kakak. Oh, gitu. Tahu Berbah nggak? Kalau saya udah tahu, mungkin penonton ada yang belum tahu, bisa dikasih. Berbah itu singkatannya berbagi bahagia. Ya, kegiatannya ada yang bagi-bagi nasi, ada bagi sembako, kondisional. Kalau saat ini bagi nasi tetap jalan. Ditambah bagi ini, paket tanda cinta cegah corona ini. Isinya masker, vitamin, sama hand sanitizer. Itu dibagikan ke orang-orang yang mampu, ke mereka yang sulit untuk mendapatkan. Jadi nggak harus yang nggak mampu ya, karena sekarang ini pun mampu secara finansial belum tentu bisa mendapatkan, karena ketiga barang ini kan mulai langka. Ini di apotek susah loh sekarang, apalagi ini bisa-bisa segini harganya 70 sampai 100 ribu. Apalagi ini dulu yang harganya 3.000 sampai 5.000, sekarang 15.000, 20.000 dan tidak ada barangnya. Jadi untuk kegiatan Berbah itu siapa aja? Itu pertanyaan yang sering diajukan orang-orang ke saya. Kadang-kadang, lah nanti misalkan saya ke panti gitu, nanti nasinya berapa Mbak? Sekian. Loh nanti Mbak Maya sama rekan-rekan Berbah ki sopo? Saya itu juga bingung. Jadi misalkan saya ke panti biasanya diantar kurir, kalau nggak gitu Grab offline langganan saya, cuman kayak gitu. Jadi Berbah itu siapa? Berbah itu saya dan kalian semua yang pengen berbagi bahagia, udah gitu aja. Jadi saya juga nggak kenal donaturnya itu siapa, saya nggak kenal, dan mereka juga nggak pengen kenal saya juga repot kayaknya kalau saya kenalan satu-satu, sombong. Jadi ini bukan semacam LSM gitu? Oh bukan sama sekali. Kegiatan LSM terselubung gitu? Oh bukan, ini cuman kegiatan berbagi bahagia yang semuanya itu kersane dilalah kersane ngalah. Jadi kalau ada kegiatan itu siapa yang mau bisa ikut? Iya. Siapa aja, yang penting manusia, terserah dari agama apa, warna kulitnya apa, warna rambutnya apa, tindian, tatonan, katoan, tapi Mas kalau nggak katoan bahaya nanti. Ya, gitu. Boleh, kamu mau ikut monggo. Jadi sasaran pertama itu ojek online, ojek pangkalan, kurir obrok, kurir makanan, sama penunggu pasien yang di rumah sakit, karena sekarang kan di rumah sakit juga krisis hand sanitizer sama masker. Jadi kasihan ya, mereka kan deket sama orang sakit, otomatis capek, bosen, dan terjadi penyakit lah pokoknya. Jadi dikasih vitamin biar daya tahan tubuhnya kuat, dikasih masker biar ora kenaan penyakit, dikasih hand sanitizer ben sak wayah-wayah setelah ndemok apa cepet wijik. Sebenarnya ini ya satu info lagi, bahwa hand sanitizer itu kalau sudah 5 kali dioles kita harus tetap wijik. Jadi sebenarnya yang paling efektif itu adalah cuci tangan di air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik. Hand sanitizer ini cuman digunakan untuk darurat, ketika kita di perjalanan, atau banyu atau sabun kangelan wijik. Maka dari itu sasaran pertama kemarin itu ojek online, ojek offline, kurir makanan sama Pak Becak. Dan perlu diketahui bahwa ketika kemarin saya membagikan ke Pak Becak itu, banyak mereka itu yang kita lihatnya kayak santai-santai aja, kayak orang wedi karo corona. Bukan gak wedi, tapi mereka itu minim edukasi dan terbatas informasi. Jadi ketika kemarin saya membagikan itu, banyak di antara mereka yang justru tanya, loh corona apa wis teko Indonesia loh Mbak, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu puluhan yang bertanya seperti itu ke saya. Mereka nggak tahu kalau corona itu korbannya di Indonesia sudah banyak. Ada lagi, ketika saya ngasih ini, niki diombe Mbak, banyak pertanyaan sejenis itu. Terus saya bilang, enggak Pak, itu disemprotkan. Mereka menjawab, disemprotkan di mulut. Jawabannya begitu. Jadi
Ya ramah itu karena mungkin mereka kerja, makan, tidur, bangun, kerja lagi, makan, tidur. Cuman seperti itu, tidak seperti kita yang ada waktu untuk mencari informasi, mendapatkan informasi. Mungkin mereka hanya kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur seperti itu. Himbauan untuk penonton tentang virus ini? Sama seperti yang saya sampaikan ketika setiap bagi-bagi tanda cinta cegah corona ini ke semuanya. Minimal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam adalah satu, social distancing ini. Jadi kalau nggak perlu banget nggak usah keluar dari rumah. Seperti saya anak rumahan seperti ini. Itu misalkan makan, misalkan bisa DO. Dan sekarang pun di ojek online yang menyediakan apa jenenge ngono ki aplikasi mengantarkan makanan kan juga ada himbauan untuk tidak berinteraksi dengan driver. Jadi harus ada note ditaruh di mana gitu, bayarnya pakai OVO, jadi biar nggak pegangan. Satu, jangan memegang, menyentuh wajah ketika tanganmu belum bersih. Satu itu, terutama area mulut, hidung, sama mata. Yang kedua, yang pertama ojo metu saka ngomah nek ora penting. Yang kedua ojo nyekel rai nek misalkan tanganmu rung resik. Yang ketiga itu sering-sering cuci tangan pakai sabun selama minimal 20 detik. Oke, setelah cuci tangan, terus jaga jarak 1 meter seperti kita ini Kak. Jadi 1 meter, jangan dempet-dempetan gitu ya, kecuali sama suaminya. Terus berjemur. Jadi banyak-banyakin dede nih orang ngerti berjemur di pagi hari. Jadi itu terus nek diundang arisan, yasinan, mantenan, syukuran akan menjadi dipahami ketika situasi seperti ini kamu nggak datang. Jadi memang kan dari pemerintah pun anjurannya dilarang mengumpulkan massa. Dan sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhinya karena ini nggak cuma demi keselamatan kita tapi keselamatan kita semua. Karena kabarnya virus itu amit-amit jangan baik. Misalkan kena ke saya tapi imun saya lagi bagus, mungkin saya nggak merasakan gejala apa-apa. Tapi selama aku wirawiri ning di kui, aku nulari kanca-kancaku. Yang rugi siapa? Ya mungkin saya nggak rugi, tapi kan teman-teman saya membahayakan mereka gitu loh. Jadi biar aman untuk dirimu sendiri dan juga aman untuk orang-orang tersayang di sekitarmu, ora sah metu. Dan itu tadi WC, dede, jangan memegang wajah ketika tangan kamu belum bersih. Minum vitamin bila perlu, dan vitamin itu diperlukan hanya ketika satu kamu akan beraktivitas lebih di hari ini. Misalkan dino iki aku meh ngene-ngene kayak aku lagi lemah, oh aku minum vitamin. Yang kedua, ketika kamu ngerasa no ketok arep greges, itu kamu butuh vitamin. Kalau misalkan enggak, ya enggak perlu karena nanti ginjalmu yang enggak kuat. Terus lagi apa ya? Makan makanan bergizi. Terus untuk kalian yang sama strata ekonominya seperti saya menengah ke bawah, nek ra kerja dino iki sesuk ra maem, jangan membuat alasan baru. Maksudnya yo piye nek gak kerja. Pemerintah tidak melarang kamu untuk bekerja. Monggo, kita semangat bekerja. Tapi itu tadi, selama bekerja kita harus waspada, bar nyekel duit ndang wicik. Bisa kok, nggak ada sebenarnya nggak bisa. Pemerintah nggak ngarang rakyatnya bekerja, tapi harus menghindari hal-hal seperti itu tadi demi keselamatan bersama. Begitu. Oke. Jadi terima kasih waktunya. Semoga ini memberi manfaat pada teman-teman yang membutuhkan dan semakin banyak donatur-donatur yang akan memberikan sedikit rezekinya untuk aktivitas berbagi. Amin. Saya mikirnya gini, ikhtiar seperti ini saya juga nggak tahu apakah nanti saya, kamu, dia, kalian akan selamat. Tapi paling enggak di sisa usia ini, di dunia yang semakin tua ini, apa salahnya kita melakukan sedikit kebaikan untuk keselamatan sesama. Karena yang saya tahu, janji Tuhan itu pasti bahwa tidak akan ada musibah yang bisa mendahului sedekah. Ngoten, semoga aku dan kamu sehat selalu. Baik. Jadi buat kalian yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan berbah atau berbagi bahagia ini, kamu bisa japri saya via WA, catatan ya, 085330743711. Saya tidak pernah mencantumkan nomor rekening saya dimanapun, di sosial media manapun. Karena apa? Karena saya harus tahu yang transfer saya itu siapa dan untuk apa.
mau diberikan kepada siapa, untuk keperluan apa. Jangan-jangan engko nek tak cantumin nomor rekeningku banyak berendang dan om-om yang transferi saya, karena wajah saya kan melasi ya tuh.